Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Selamat pagi. Senang sekali bisa menyapa Bapak Ibu Saudara-saudara pada pagi hari ini. Kita bersekutu kembali bersama di dalam mendengarkan firman Tuhan. Karena itu, mari kita persatukan hati kita. Terlebih dahulu kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Ya Allah Bapa di surga, pagi hari ini kami datang ke hadirat Tuhan untuk memuji, memuliakan nama Tuhan, menyembah-Mu ya Bapa, dan mendengarkan firman-Mu. Maka biarlah Tuhan, hati dan pikiran kami dituntun oleh kuasa Roh Kudus-Mu, agar firman yang boleh kami dengarkan boleh menjadi berkat bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama Tuhan yang kudus, di dalam nama Kristus Yesus kekal selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, firman Tuhan yang akan kita dengarkan pagi ini diambil dari kitab 1 Tesalonika 5 ayat 5, demikian dikatakan firman Tuhan. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Ini dikatakan oleh Paulus, Bapak Ibu Saudara-saudara, untuk menasehati jemaat Tesalonika agar tidak lagi hidup di dalam dosa dan kegelapan. Mengapa? Agar ketika hari penghukuman itu datang secara tiba-tiba, itu tidak menimpa mereka. Atau lebih jauh lagi, bahwa setiap orang harus berjaga-jaga dan waspada akan kedatangan Tuhan di dalam hidup kita. Karena apa? Ketika kita dijumpai Tuhan di dalam dosa dan kegelapan, maka tentu hukuman Tuhan akan jatuh kepada kita dan kita tidak menjadi bagian dari kerajaan Allah yang kekal itu. Karena itu Rasul Paulus mengingatkan jemaat di Tesalonika bahwa dikatakannya bahwa kita adalah anak-anak terang. Pengikut Yesus adalah orang-orang yang hidup di dalam terang dan yang menerangi hidup orang lain. Hidup anak-anak terang adalah melakukan perbuatan-perbuatan yang baik yang mengikuti firman Tuhan. Hidup anak-anak terang adalah hidup yang berjaga-jaga, yang tetap sadar untuk tidak melakukan dosa dan pesta pora atau masa bodoh. Hidup anak-anak terang, orang-orang yang percaya tidak boleh bermalas-malasan, harus senantiasa memelihara iman dan bertahan terhadap serangan iblis. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, memiliki pengharapan yang hidup di dalam Tuhan sangat perlu. Karena apa? Karena hanya kalau kita menyadari bahwa Tuhan bisa menolong kita di dalam apapun masalah kita, apakah hidup yang penuh kepahitan, hidup yang penuh pergumulan, atau sakit penyakit yang berat yang kita derita, atau apapun masalah-masalah yang datang di dalam kehidupan kita, kita tahu bahwa Tuhan bisa menolong kita. Tapi kalau kita tidak memiliki pengharapan, maka kita dapat saja jatuh ke dalam dosa dan kemudian hidup sebagai anak-anak kegelapan yang melakukan banyak perbuatan-perbuatan yang melanggar firman Tuhan. Hanya karena dia kehilangan pengharapan, hanya karena dia tidak sungguh percaya kepada Tuhan Yesus Kristus.
Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, setiap kita yang sungguh percaya kepada Kristus, iman, kasih, dan pengharapan merupakan perlengkapan senjata kita. Kita harus sungguh beriman kepada Yesus agar kita tetap memiliki kepercayaan yang teguh kepada Kristus, bahwa Kristus itu akan tetap memelihara kehidupan kita. Dan kita tetap memiliki pengharapan dan kasih kepada Tuhan. Sehingga tidak jatuh ke dalam situasi yang penuh dengan kegelapan. Misalnya apa? Ada orang yang ekonominya sudah sangat terpuruk, kehilangan harapan, dia tidak lagi percaya, tidak bersungguh beriman kepada Tuhan, tidak lagi memiliki kasih kepada Tuhan, yang ada dia bersungut-sungut. Akhirnya apa? Dia melakukan dosa dan kejahatan. Dia merampok, lalu kemudian menjual narkoba, lalu kemudian mencuri, menggelapkan uang, dan sebagainya. Hiduplah dia tidak lagi di dalam terang, tetapi di dalam kegelapan, menjadi hamba iblis. Lalu bisakah dia move on? Atau kembali kepada jalan yang benar itu? Bapak Ibu Saudara-saudara, disinilah kita perlu waspada. Disinilah perlunya kita tetap berjuang untuk tetap teguh di dalam iman percaya yang sungguh kepada Tuhan Allah. Untuk tidak terjatuh menjadi hamba iblis, tidak jatuh di dalam hidup yang penuh kegelapan, kita perlu sekali memiliki senjata rohani. 3 hal tadi: iman, kasih kepada Tuhan, dan pengharapan yang hidup kepada Tuhan. Karena hidup ini harus terus berjalan. Dan hidup yang kita jalani, ujungnya haruslah menang. Jangan kalah. Karena itu tetaplah pandang kepada Tuhan Yesus. Jangan meratapi nasib. Jangan terlarut terus-menerus di dalam kesedihan. Jangan terus merasa jatuh mental atau mengasihani diri sendiri karena ditolak. Jangan merasa tidak layak sehingga tidak punya semangat untuk maju ke depan. Bapak Ibu Saudara-saudara, banyak orang yang gagal move on karena ditolak, karena ditinggalkan, karena meratapi nasib, karena merasa diri sebagai korban, karena merasa tidak layak. Berhentilah untuk menyesali apa yang sudah terjadi dan yang sedang terjadi. Anggaplah semuanya itu sebagai guru yang membuat kita mau belajar. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, banyak sekali orang yang karena tersakiti atau disakiti, dibully, atau karena masa kecilnya kurang bahagia, masa remajanya kurang bahagia, jatuh ke dalam dosa dan kejahatan. Gagal dia untuk move on. Dia menjadi hamba dosa, diperbudak oleh dosa, diperbudak oleh iblis. Karena dia sungguh-sungguh meninggalkan Tuhan. Dan karena dia merasa dia telah gagal di dalam hidupnya. Hidupnya dia rasa di dalam kepahitan. Hidupnya ditolak. Hidupnya penuh dengan hal-hal yang sakit.
Dan dia terperangkap oleh hal itu. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, mari melihat bahwa penderitaan, pergumulan, atau persoalan apapun yang datang dalam kehidupan kita adalah suatu pembelajaran bagi kita. Kita tidak perlu mengasihani diri, menyesali nasib, meratapinya berbulan-bulan, bertahun-tahun. Mari kita datang kepada Kristus. Kita minta kepada Tuhan hikmat dan kebijaksanaan dari Tuhan untuk dapat menyikapi hidup ini dengan bijaksana, agar kita tetap dalam iman yang teguh kepada Tuhan, dalam kasih yang murni dan tulus kepada Tuhan, di dalam kasih yang benar-benar sungguh mengasihi Tuhan, di dalam pengharapan yang senantiasa hidup di dalam diri kita kepada Tuhan, sehingga ada sukacita yang mengalir tetap di dalam kehidupan kita. Selalu tetap kita berpengharapan kepada Tuhan, tahu bahwa Tuhan akan menolong kita, sehingga kita tidak jatuh ke dalam dosa dan kejahatan. Hiduplah sebagai anak-anak terang di dalam sukacita dan rasa syukur senantiasa kepada Tuhan, di dalam iman, pengharapan dan kasih yang hidup kepada Kristus Yesus, Tuhan kita. Selamat hidup sebagai anak-anak kekasih hati Tuhan, sebagai anak-anak terang. Amin. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar pada pagi hari ini. Kami diingatkan bahwa kami harus hidup sebagai anak-anak terang, ya Bapa. Karena itu kuatkan kami untuk senantiasa teguh di dalam iman percaya yang sungguh kepada Kristus Yesus Tuhan kami, agar kami tetap hidup di dalam pengharapan kepada Tuhan, dalam kasih setia yang setia kepada Tuhan. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Terpujilah nama Allah Bapa dalam Kristus Yesus Tuhan kami kekal selama-lamanya. Amin.